Udah 1 menit. Oh udah. Bumpernya panjang banget. sorry. Oke. Guys, gua mau coba untuk ngangkat bahasan yang kayaknya menarik untuk kita obrolin. Kenapa? Karena kan gue selama 3 bulan terakhir ini tuh lebih banyak di rumah. Jadi gue merasa bahwa peran gue itu udah seperti ibu rumah tangga. Yang lebih banyak, nggak sampai masak ya, tapi yang jelas lebih banyak di rumah, ngurusin rumah gitu. Jadi semua perihal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan rumah, termasuk hal-hal yang kecil gitu kayak kayak cuci, meskipun gue masih ke laundry ya, tapi gue yang ngurus gitu sampai sampai kamar gue rapiin dan segala macem gitu. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian, kalau nih what if, apa jadinya kalau suami dan istri tukar peran seharian? Ini kayak Bagus. lagu ya. Kok kayak Kayak lagu? lagu-lagu. Ada kan Lag- lagu Judika ya? Yang Apa? mana? Seandainya cobalah jadi aku. Nggak kayak gitu kan ya? Yang mana sih? Sih. Apa sih? Taunya Tulus, gue taunya Tulus. Coba lagunya gimana? Tukar jiwa. Coba sekali saja. Benar. Oh, iya. ini Satu gue. kali Oke. saja. Ya benar. Iya Itu benar pas. kita ya. Ya, Oke. betul. Nah, gimana menurut kalian? Kalau misalkan kita nih sebagai suami dan istri, peran kita tuh ditukar gitu seharian. Nah, menurut lu punya pendapat seperti apa? Atau mungkin lu punya bayangan kayak, masa sih? Enggak, gue nggak mau gitu. Terus pada diem. Kok pada diem sih? Nggak. Tapi gue mau nanya dulu deh, Prim. Lo Apa tuh? sejauh ini pengalaman lo gimana gitu? Maksudnya terus perasaan lo, terus kayak, maksudnya lo tuh ternyata ketika lo bertukar peran sama istri lo tuh sejauh ini apa yang lo dapatkan gitu? Yang gue dapatkan apa ya? Pengalaman yang sebenarnya bukan pengalaman yang berbeda, tapi lebih ke, ternyata bekerja di rumah atau mungkin tugas perempuan kebanyakan di luar sebagai ibu rumah tangga gitu. Mungkin istrinya Aat bisa gitu mewakili atau menjawab, tapi gue mencoba untuk menerka gitu, kira-kira mereka perempuan, istri, ibu gitu di rumah yang seharian ini tuh bukan hanya leha-leha, tapi beneran kayak gue habis ini ngapain ya, misalkan satu tas gitu sudah diselesaikan, habis itu mereka berpikir lagi gue ngapain tuh, kayak maksudnya gue akhirnya merasakan hal itu gitu. Jadi setelah gue pagi nih bangun langsung ke depan, beberes kandang kucing, beberes kotoran mereka, terus habis itu kasih makan, terus kemudian ganti air, terus kemudian gue balik ke dalam, terus gue sarapan, setelah sarapan habis itu gue beberes kasur, terus habis itu ya udah, istri gue berangkat, gue siap-siap mandi, habis itu gue ini lihat hari itu apakah gue harus ngerjain sesuatu kerjaan gue di rumah, atau gue harus ke kedai kopi, atau gue harus ketemu mantan bos gue di agensi gitu. Gue karena ada beberapa pekerjaan project gitu yang membutuhkan gue gitu. Jadi gitu-gitulah. Baru setelah itu gue balik lagi ke rumah, sebelum istri gue pulang gue udah beberes lagi segala macem. Itu pokoknya gue ngerasain bahwa seharian di rumah tuh ternyata nggak yang, maksudnya tetap tight gitu loh. Kegiatannya ya rame aja sih. Kayak ketika lu tidak melakukan apa-apa, malah kepala lu jadi, kok gue kayak jadi useless ya, gabut ya, apa ya, malah jadi nyari sesuatu gitu. Nah, tapi Gini, kalau- apa mau dipanggil aja istri gue tadi? Bisa juga. Biar dia cerita sendiri gitu. Iya. Dia lagi di rumah juga nih. Nah, jadi kalau misalkan memang dari kalian gitu ada apa ya, challenge gitu dari istri lu atau mungkin dari suami lu, kayak kita tukar peran seharian, lu mau nggak gitu? Lu yang ngurusin ini, mungkin bukan pas di weekdays ya. Kalau di weekdays kan pada kerja, kalau lu sama David ya, kalau misalkan Naat mungkin si Kay yang gantian caka-caka di depan komputer sementara lu yang mau bikin roti gitu. Oh, ini termasuk kerjaannya nih. Termasuk Iya termasuk profesinya. kan what if kita bicara what if question gitu. Bener. Kalau gua mungkin nggak akan maksimal 1 hari gitu. 1 hari gue yang pegang rumah ini, gue yang pegang. Berantakan. Jadi gini, gua kalau buat bersih-bersih, maksudnya gua kan punya sebuah alat
penyapu ya. Sebuah alat penyapu yang memudahkan pekerjaan membersihkan Menyapu. kotoran-kotoran yang ada di lantai itu. Oh. Menyapu lah pokoknya. Itu doang aja, kadang-kadang gue kelewat. Gue kecewa Terus- sama lo, At. Ya maaf deh. Padahal udah pakai alat itu ya, tetap aja ada yang kelewat. Tukeran. Oh, kebetulan kalau yang sering cuci apa namanya itu? Yang buat makan? Apa? Cuci piring. Piring. Yes, betul. Kalau buat cuci piring, kalau buat cuci piring, masak nasi gitu ya gue nggak setiap hari sih, gue bagi-bagi nih. Kadang-kadang kalau misalnya gue yang lagi kosong ya gue yang cuci piring, gue yang masak nasi. Tapi kalau gue lagi caka-caka ya kadang-kadang ya istri gue. Tapi untuk yang bagian perintilan ya gue juga udah melakukannya gitu. Gue nggak yang lepas tangan banget ya. Masa suami macam apa? Misal, Tapi kalau misal. Yang yang perintilan tuh kayak apa kalau di rumah lu? ya cuci piring. Menurut gue cuci cuci piring piring. perintilan. Cuci piring adalah momen saat kita sedang tenang-tenangnya. Setuju nggak? Setuju. Iya, cuci piring tuh kegiatan favorit gue loh. Iya benar. Karena itu momen Masa sih? tenang. Kalau Iya. gue kok malah Iya. nyapu ya. Ya boleh juga, nggak apa-apa. Bisa, bebas. Nggak apa-apa. Kalau gue cuci piring karena itu momen tenang. Karena kan cuci piring pelan-pelan. Terus dari yang piring kotor jadi bersih itu momen tenang. Gue abis jeda caka lagi habis caka selesai jeda makan cuci piring tuh gue tenang, merasa Oh tenang gitu. Gue kalau nyuci piring tuh gue biasanya sambil nonton nyambi gue. Nonton gitu. Netflix, iya. Gimana? Seru kan? Emang lu bisa gitu Betul sih. multitasking dengan nonton sambil tangan bisa auto muter-muterin gitu dong? Bisa. Ya maksud gue kayak buat gue cuci piring. Emang lo nyuci piring susah banget tapi gimana sih, kan gak harus lo liatin. Iya, Karena- nggak harus diliatin sih. Di depan gue tuh langsung tembok dong, nggak yang TV Nah, gitu. Kalau misalkan saya Enggak, justru itu. Oh, tapi lo gitu. nggak bisa naruh Gitu. sesuatu ya? nggak bisa. Lo nggak bisa naruh sesuatu di temboknya ya? Harus beli alatnya yang nempel cut gitu. Cut. Justru karena tembok itu, jadi bisa lo tambahin sesuatu buat Oh. naruh Bracket. handphone lo. Beli bracket. Nggak usah Bracketnya TV 24 sih, inch rempong lagi. banget. Ya baik, kembali ke itu tadi ya, Iya. tugas ya, oke. Apalagi ya kalau misalnya ya satu hal yang nggak akan gue bisa ketika bertukar peran dengan istri adalah yang tadi yang lu bilang, bikin roti. Gue pernah coba, Bu, aku mau bikin roti dong, belajar. Ya, ternyata tangannya bukan tangan pembuat roti. Susah. Saya taruh lagi. Udah, Gagal. aku ngetik di laptop aja. Yang bikin susah apa sih? Jadi rotinya hancur. Ngebuletinnya gitu yang bikin susah, atau nge-bake-nya atau apa? Gue nggak Wah, tahu nih. semua, Prim. Oh, Semua, iya? semua. Oh, emang bikin Makanya roti gue susah selalu ya? salut dengan orang-orang para pembuat roti itu. Gue selalu salut karena mereka andal dalam memainkan tangannya tuh andal sekali. Oh, Jadi ya udahlah, mereka aja yang bikin, kita menikmati aja. Roti itu enak. Jajan. Kita Jajan jajan aja. aja. Ya, terus apa lagi ya yang dalam menaruh barang. Gue tuh masih jadi salah. Bukan masih jadi. Gue masih percaya barang yang akan gue pakai itu harus terlihat supaya gue bisa memakainya dengan lebih mudah. Contoh, controller Nintendo Switch. Gue selalu naruh itu di atas di atas TV, di depan TV. Jadi di TV gue ada meja, gue taruh di situ. Besokannya hilang. Kemana controller ini? Ada lagi. Oh iya. Habis Ada di main tong gue taruh sampah. lagi. Iya. Nah, kalau harus bertukar peran dan gue harus nyembunyiin, gue kadang-kadang suka gitu. Kenapa sih kamu beresin barang-barang aku yang aku akan pakai lagi gitu? Ya kan berantakan. Nah, gue tuh nggak punya sense buat bersih-bersih tuh gue nggak punya. Pokoknya ketika barang itu akan gue pakai lagi, gue akan taruh di tempat yang akan gampang gue ambil. Tuh. Nah, ketika bertukar peran, gue akan merasa barang-barang yang akan gue pakai lagi itu ya ditaruh di tempat yang kelihatan, yang gampang gitu. Jadi 3 hari paling berantakan ini rumah. Jadi ya jangan ada perandaian berubah peran aja. Nggak usah ya. Nggak Nggak usah what if. berarti lu memilih untuk nggak ada ganti peran itu ya? Kalau kayak di SpongeBob kan gitu, apa hari ke hari kebalikan gitu. Jadi semua Iya, orang iya, tuh ganti benar, peran benar. gitu kan?
Iya, Kalau lu seru Dum? abis. Gue nih ya, kalau peran keseluruhannya, maksudnya kan berarti termasuk pekerjaannya nih. Gue bagi aja deh, gue bagi deh. Pekerjaan ini apa, pekerjaan karir gitu ya, pekerjaan karir sama pekerjaan rumah tangga. Kalau pekerjaan rumah tangga, gue mau banget. Ayo kita tukeran. Kok lu semangat sih? Kenapa Dum? Oke, kita tanda tangan kontrak, kita Oke. tukeran pekerjaan Iya. rumah hari ini. Iya, kalau perlu nggak 1 hari, sebulan. Sebulan. Karena kan sebenarnya gini, kalau menurut gua, gue mikirnya itu tuh kayak peran suami dan istri in terms of pekerjaan rumah tangga tuh kayaknya nggak cuman terbatas di 1 hari aja gitu. Kayak banyak hal yang sebenarnya harus lo pikirin dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kayak lo ngelihatnya tuh sebenarnya bigger picture-nya gitu. Misalnya lo mengatur kapan lo harus belanja bulanan atau belanja mingguan gitu misalnya. Lo mengatur kapan lo harus apalah, misalnya lo membeli sesuatu yang di rumah tuh habis gitu misalnya, kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kan tidak terjadi setiap hari ya. Kadang kan itu kayak lo ngaturnya tuh bulanan gitu. Nah kalau misalnya bersih-bersih, oke lah misalnya ada rumah tangga yang bersih-bersihnya setiap hari. Tapi kan kalau kayak gue, bersih-bersihnya ada yang setiap hari tapi ada juga yang setiap minggu gitu-gitu. Jadi kan kalau sehari kan kurang adil ya. Jadi ya udahlah, seminggu atau sebulan aja sekalian gitu. Cuma Kira-kira lu mau kalau melakukan itu nggak? apa? Besok gitu atau malam ini? Fit, besok gitu peran sebulan gitu. Kalau pekerjaan rumah tangga kan, ayo aja, ayo aja. Cuma kalau misalnya untuk bekerja karir ya, kayaknya gue enggak sih. Karena David tuh kan WFO ya, setiap hari harus ke kantor. Sedangkan pekerjaan gue kan kerjanya di rumah. Itu aja udah nggak bisa dibandingin. Gue udah kayak harus banget nih gue ke kantor setiap pagi, berangkatnya jam 6 pagi, biarpun pulang sore. Musim hujan lagi kan, maksudnya gue kayak males banget hujan-hujanan. Nah itu kayak gue nggak usah, udah nggak usah, kita di porsinya masing-masing aja gitu. Tapi seru sih. Gue mikirnya, gue kadang tuh suka mikir ya, duh ini nggak bisa apa ada yang gantiin gue sebentar aja, capek tahu gitu. Kadang sih gue mikir gitu juga sih. Kalau dari lu apa yang bikin capek dong ketika bekerja mengurus rumah? Capeknya itu gue bukan fisik malah sih. Bukan pas kayak kita nyapu capek keringetan gitu ya. Tapi lebih kayak ngatur strateginya sih. Gue selalu percaya bahwa gue nyebutnya apa ya? Bukan ibu rumah tangga sih, karena maksudnya siapapun yang bertanggung jawab untuk memanage rumah tangga itu harusnya memiliki apa ya? Bukan gaji, apa sih? Dikasih apa namanya? Honor. Apresiasi. Betul. Dikasih apresiasi yang sama dengan para manajer di luar sana. Karena itu mikirin strategi. Duh, ini misalnya nih ya, lo misalnya nih, ada satu hal di rumah lo yang habis kecap gitu misalnya. Kecap habis. Lo nggak mungkin dong lo ke Indomaret atau ke warung lo beli kecap doang. Ya bisa kalau warung ya, cuman hari gini kita nggak ke warung nggak sih? Kita kayak entah beli online atau kita ke apa namanya, ke supermarket atau kita ke minimarket dekat rumah. Cuman kan lo males banget belinya kecap doang gitu. Nah lo akan mikir tuh, apalagi yang habis di rumah ini yang bisa gue tambahin ke ini ya, atau kalau nggak ada yang habis, apa yang udah mau habis yang bisa jadinya tuh ketika beli sekalian, jadi besok nggak usah beli lagi gitu, kayak gitu loh. Itu tuh capek. Tapi kalau gue yang bikin lelah itu bukan tentang mengatur strategi sih, tapi tentang rutinitas yang itu aja sih, Dung. Kalau menurut gue ya, yang bikin gue lelah tuh kayak, even tadi misalkan di awal gue bilang bahwa ketika gue tidak melakukan apa-apa, maka otak gue akan memaksa keras untuk berpikir setelah ini melakukan apa. Tapi ketika memang sudah ada guideline-nya, maka yang terjadi ketika mungkin sudah berkali-kali dilakukan, kok bosen, kok capek ya gitu. Lu Ibu rumah bikin tangga brief gitu sendiri kali ya? aja, Prim. Bikin Kenapa? itu apa? Bikin brief sendiri, bikin guidebook gitu. Jadi kalau misalnya lu capek, nah lu buka lagi tuh. Jadi perusahaan. Supaya apa?
Nggak tahu. Supaya Ya apa? kan dia bingung. Si Nasprem kan bingung kan. Bingung Oh kalau iya, iya. misalnya gua nggak ngapa-ngapain, gue jadi mikir. Lah gua nggak ngapa-ngapain, gua ngapa-ngapainin. Makanya nih ada nih suami bercerita. Karena gara gua Oh nggak iya. ngapa-ngapain Oh kan. iya. Oh, tapi Wah, menarik kamu sih. gimana? Menarik. Kan tadi lo bilang kayak kita kalau di kantor aja gitu, pak guidebook kan, lo bilang kayak guidebook di kantor. Bener-bener. Kalau misalnya apa pekerjaan rumah tangga lo gitu, lo samakan dengan karir lo di kantor sih. Mhm. Kalau misalnya lo capek, lo bosan, lo ngapain di kantor? Sama kerjaan lo maksudnya? Oh sama gimana kerjaan apa sama orang-orangnya? Kerjaan. Oh iya ya, Ya kerjaan dua-duanya bisa sih. sih. Tapi kalau gue biasanya ketika dulu masih ngantor, yang gue lakukan untuk escape dari kelelahan dengan pekerjaan, gue biasanya akan lari ke lantai paling atas, terus kemudian gue nyanyi pakai gitar gitu sama anak-anak kantor gitu. Terus nyanyinya beneran teriak gitu loh, jadi kayak melepaskan semua kepenatan gitu dengan berlagu gitu, menyanyikan lagu gitu. Tapi kalau sekarang kayak yang gue lakukan apa ya? Ya nonton TV kali ya. Cobain aja gitu lagi, Prim. Nyanyi aja depan Bener. kandang kucing. Iya. Armada. Tapi kan gak ada temennya dong. Armada. Gue tuh Gak lagi ada orang-orangnya gue gitu. lagi gue mau cerita dulu, Prim. iya. Gue mau cerita dulu. Gue tuh abis tergila-gila sama Armada. Heeh. Abis kita yang bikin konten apa? Pergi pagi pulang Lagu, pagi. iya. Pergi pagi pulang pagi sama si itu. Terus gue buka YouTube. Abis buka YouTube, tiba-tiba kesuggest itu. Kayaknya laptop gue mendengarkan obrolan kita kan. Oke. Kesuggest Armada lagi live. Terus keren. Menurut gue keren. Jadi gue dengerin. Gue tonton. Wah keren lagi. Gitu. Dan gue nyanyi. Jadi bisa pelepas. Definisi bisa keren lu pelepas apa stres. sih? Apa ya? Gue elaborasi dulu dia, keren. Pertama, lagu Armada, video Armada keren itu karena penonton ikut nyanyi. Jadi kan gue juga nonton, gue ikut nyanyi juga dong. Coldplay? Wah, ini bisa membawa. Oke. Coldplay kalau lagi manggung sing nge-song satu stadion. Ya boleh juga. Maksudnya berarti Coldplay kan setara dengan Armada. Sama-sama bisa bikin penonton nyanyi. Bener dong. Iya Lo kan? nih yang ngedengerin kita nih, yang nonton kita harus tahu ya, sebelum episode ini direkam, AA tuh baru aja bilang kalau dia merasa Ben Wali tuh keren karena Betul. karena ya intinya persis sama kayak Armada ini. Berarti tadi kan Coldplay disamain sama Armada. Nah, ini disamain Yes. sama Wali juga berarti. Berarti Mungkin sama Wali Changcuters juga ya. Lo Iya. tadi mention Changcuters Gini. ya, oke. Changcuters. Gue nggak suka sama lagu Changcuters. Bukan preferensi kuping gue. Changcuters itu bukan preferensi kuping gue. Tapi ada suatu kala Changcuters lagi live ada di YouTube. Gue tonton, klik. Terus bagus mereka. Keren. Apa namanya? Itunya loh. Tata Di panggung panggung, tuh. visual. Stage act. Ya, stage act-nya itu keren. Terus gue tonton sampai habis. Wah, mantap nih Benny. Tapi gue coba dengerin lagu mereka di Spotify, gue coba dengerin lagu mereka, video klip mereka, nggak masuk di kuping gue. Gitu. Jadi kayaknya aura live itu tuh kena. Gue tuh kalau nonton apa namanya? Musik tuh live itu ya harus ya kayak si Changcuter itu, Changcuter, Wali, Armada, harus kayak gitu kali. Gue nggak bisa nonton Yura Lo nggak nonton Iya. Lo nggak nonton ini kayak NDXAK gitu. Wah itu keren tuh. Itu keren Gue tuh. udah tahu lagi lo akan bilang gitu. Iya. Itu keren. Wah, gue kalau misalnya ada live gitu terus penontonnya nyanyi semua, waduh keren tuh. Gue nggak suka. Yura Yunita tuh. Siapa namanya? Kunto Aji. Kok Penontonnya ada sedih nyanyi gitu? kok. Ya kan nyanyi. Iya. Serius, orang mereka Lu nyanyi. kira Payung Teduh kalau manggung jingkrak-jingkrakan? Nah, Iya. kan gue nggak itu. Maksudnya aura live-nya bukan aura live yang gue cari. Iya. Aura live yang gue cari Kriteria adalah lo bukan nyanyi bareng berarti. oh iya bener. Aura live gue adalah aura live si NDXAK, si Changcuter, si Wali. Yang urakan.
kenapa tiba-tiba ketika jadi ngomongin lagu live ya? Oh Padahal kan iya, tadi bener juga. Susah juga nih. susah juga nih. Kembali Tidak ke fokus sama topik. bernyanyi. Kembali ke Ya. menyanyi. Tapi sebenarnya kalau Nasrim bilang kita mencari, nggak, gue mikirnya gini sih. Nasrim kan bilang kalau misalnya bosan dulu di kantor, dia nyari, berarti itu kan nyari hal yang berbeda kan dalam Betul. nyari disruption gitu ya dalam apa rutinitas lo kan. Iya, Sebenarnya escape, bisa juga sih disruption, kita sama kayak ini gitu. sih kayak melontarkan amarah gitu. Jadi pilihan yang terbaik saat itu ya bernyanyi, main gitar gitu. Atau mungkin karaokean, karena di lantai 5 itu ada TV gede dan tuh bisa play music from YouTube gitu. Jadi ya udah gitu, singelong rame-rame aja gitu, random gitu lagu dipilih. Gitu. Kalau gua. Tapi ketika di rumah gue bingung dong melakukan aktivitas itu tuh kayak gue nggak ada partnernya, nggak ada vibes-nya gitu. Jadi ya pilihannya gue ganti. Jadi escape-nya bukan escape berteriak, tapi escape menonton gitu. Escape kayak duduk, bengong, diam, nyari tontonan yang kalau nggak komedi banget, kalau nggak ya action banget gitu. Udah gitu doang. Iya, tapi nggak apa-apa juga sih, Prim. Gue tuh baru menemukan kecintaan gue sama membaca lagi ya. Gue kan cerita waktu itu. Gue tuh sebenarnya kayak tadinya sempat off membaca, terus akhirnya gue membaca lagi. Terus yang gue baca itu sebenarnya adalah ini sih, cerita fiksi gitu. Nah, gue emang pokoknya tuh buku yang sangat gue suka adalah cerita-cerita fiksi lah pokoknya gitu. Nah, gue sekarang merasa ternyata cerita fiksi itu escape gue sih. Kayak kan memang gue tidak kayak yang gue tuh nggak kayak memposisikan diri gue jadi si pemeran utamanya gitu, misalnya si protagonisnya atau siapa di cerita itu, cuman dengan membayangkan oh ini tuh settingnya di negeri kayak gimana gitu. Nah itu tuh kayak escape sih buat gue sih. Jadi escape-nya tidak marah-marah, tapi escape-nya kayak tidak berada di bilangan Depok lagi di otak gua. Keren-keren ya kalian escape-nya ya. Iya. Kenapa? Kalau lu Keren-keren emang apa? escape-nya. Kalau lu emang apa? Wah, dulu ketika gue bosan dengan pekerjaan gue mengerjakan side job. Wow. Cukup sampai situ aja Escape-nya- ya. Escape-nya nyari masalah lagi ya. Escape lu aneh. Iya. Gue lagi muak lagi ngerjain artikel kesehatan. Orang-orang pada nggak sehat, gue ngerjain artikel kesehatan gitu kan. Gue ngerjain artikel yang lebih bagus gitu. Escape-nya gitu. Nanti besok aja Yang deh gue tidak ngerjain artikel kesehatan kesehatan. ketika gue udah nggak marah. Escape lu bukannya kamu sholat? Cie, kamu sholat. Sekarang. Oh iya. Ini pencitraan banget ya. Wow. Kalau sekarang ya gue akhirnya escape-nya dengerin lagu. Kita kan harusnya ngomongin si Spotify Wrap ya. Oh Ya iya. kan? Oh iya bener. Jadi gini di 2024 intensitas gue mendengarkan lagu JKT48 itu udah menurun. Tapi tetap mereka yang jadi nomor atas. Biarpun menurun yang lo dengerin mereka doang soalnya. Enggak, tapi ada satu idol group juga itu jadi lagunya yang top ke satu. Gue pernah ada satu momen gue perjalanan dari live yang gue biasa itu live biasa sampai Sawangan itu gue dengerin satu lagu doang, gue ulang-ulang. Makanya dia jadi nomor 1 di tempat gue di boleh tahu nggak gue. nama idol grupnya apa? Up Girls. Oh, Kayak tahu aja kalian. kita kan pernah merekam satu episode reel yang nggak jadi tayang nggak sih, apa hilang ya? Hilang kayaknya deh. Iya. Up Girls. Iya itu lagu itu. Iya kan? Itu lagu itu. Gue tetap nggak tahu sih itu yang mana, tapi ya oke lah. Ya nggak apa-apa. Jadi gue dia sama kayak Nasr waktu itu nyanyi karena lagu itu BPM-nya BPM so ngerti so paham. BPM beatnya apa?
Oh, Nggak tahu. Beat. Ya Allah. Iya, beatnya tuh menurut gua pas buat lagu teriak-teriak gitu. Uptown Girls itu. Tadi dulu, Bukan dong. Idol Uptown Group Girls bisa kebetulan teriak-teriak. judulnya. Oh iya. Ini judulnya Rasa Ini. Rasa Membunuhku Ini tuh nggak? apa? Di Stays. Di Sierra. Sape. This flavor. This flavor. Noraknya. Balik lagi deh. Gitu. Tapi kalau sekarang Apa tuh? kan gue lagi menjalani yang gue bilang gue tuh escape-nya adalah gue membuat yang kayak ya sebenarnya masih kebiasaan gue juga ya. Gue melarikan diri dari sesuatu dengan melakukan sesuatu yang lain yang mirip, ya kan? Ya kan kita bikin begini-begini nih, ya. Apa namanya nih? Mm-mm. Suami bercerita. Terus gue Podcast, membuat podcast. podcast. Ya konten lah ya. Terus muak gitu kan. Akhirnya gue bikin satu lagi konten. Mainan saya. Jadi gue ngedit-ngedit juga. Bikin video, main game. Tapi gue sebenarnya untuk meluapkan, gue nggak cari apa-apa di sini. Gue cuman ya udah gue main game, gue rekam, gue upload, udah gitu doang. Sambil membacot sendiri gitu. Jadi escape gue begitu. Pada akhirnya ketika gue masih caka sampai sekarang. Alhamdulillah, puji Tuhan, ya Allah, masih caka sampai sekarang. Sampai episode ini direkam gue masih caka. Jadi ketika gue lagi capek caka, gue biasanya larinya ke situ. Lari ke main game, gue rekam, terus gue upload. Subscribe ya. Gitu iklan di tengah-tengah. Namanya mainan saya underscore. Mainan Main, underscore saya. main underscore mainan saya. Ternyata Oh, mainan iya. saya udah ada yang make. Oh. Gitu. Jadi gue main underscore mainan saya. Udah gitu doang. Tadi mau kembali Nasprim. Iya, Oh, ya, kembali. jadi kan kalau ngomongin tentang hari kebalikan atau kita ganti peran gitu sama pasangan, akhirnya dari obrolan ini gue menyadari bahwa bisa jadi pasangan kita atau mungkin perempuan-perempuan atau istri-istri di luar sana ketika mereka beraktivitas seharian di rumah ya mungkin seperti ini gitu yang mereka rasakan. Jadi ya mereka sebenarnya juga butuh escape gitu. Gak cuman orang-orang yang bekerja atau bapak-bapak atau suami-suami yang ada di kantoran gitu. Ternyata memang dalam keseharian kita butuh escape kali. Oh gini, istri gue pernah bilang. Jadi aku tidur dulu ya. Oh ya udah tidur aja. Soalnya tadi abis nyuci, abis ini, abis masak, abis ini, abis ngadon. Ngadonnya ngadon base jam lagi. Aduh, nggak kena ya. Kemana ya orang itu ya? Kangen gue. Ada ya. Semoga sehat Ada. selalu ya, Mas Adon. Semoga sehat selalu Mas Adon. Nggak jelas ya. Ya Gitu, apa jadi- tadi? Ya jadi dia ketika abis makan siang jam 1, terus dia ngapain? Mencatat apa, terus dia jam 1:30, jam 2 itu tidur dia. Jadi ya udahlah. Bagus buat dia, bagus buat gue. Jadi bagus buat dia adalah dia bisa beristirahat. Bagus buat gue adalah ya gue bisa caka tanpa, misalnya gue lagi mau akrobat di ruang tengah tuh nggak ada yang ganggu. Maksudnya nggak ada yang ngapa-ngapain gitu. Harus akrobat ya kalau caka ya, habis caka. Emang lu kalau Akrobat ngetik apaan? sambil duduk atau sambil ngapain sih At, sampai akrobat gitu? Ih, gayanya begini sama nih, gayanya begini. Gayanya begini. Kan ini hal yang kita lakukan sekarang adalah menyakiti tubuh kita kan. Duduk itu adalah apa? Sitting is new smoking. Asik. Oh iya. Iya kan? Ya, sitting is the new smoking. Jadi ketika udah lama duduk, ya lu harus berdiri, harus peregangan, harus jalan kaki gitu. Karena duduk itu adalah aktivitas yang menyakiti tubuh kita. Karena darah tidak lancar. Karena tubuh badan belok gitu-gitu. Makanya harus akrobat. Setelah ini gue biasanya akrobat ngapain? Peregangan di ruang tengah. Waktunya sholat, mau sholat jalan kaki. Asik, pencitraan lagi. Terus. Jadi kalau mau di garis bawahi tuh kalau dari lu gimana, Dem? Kalau gue sih mikirnya gitu kali ya.
Nggak, tiba-tiba gue bikin pertanyaan ini karena memang gue ngerasa buat 3 bulan ini tuh sesuatu yang baru buat gue. Jadi gue pikir kayak kalau misalkan gue ajukan pertanyaan ini ke kalian, kalian tuh punya respon apa ya kalau misalkan pertanyaannya tuker peran gitu. Terus habis itu akhirnya mengarah pada jawaban bahwa ternyata ketika tukar peran malah butuh escape gitu. Lu baru 3 bulan. Iya, Probation berarti ya. probation. Lulus Mohon maaf nggak? nih, nggak tahu. Gua hormat sama yang senior deh. Sekali-sekali breaking away from the routines perlu sih. Kayak buat gue, makanya gue tuh pentingnya, gue tuh selalu merasa gue butuh melakukan hobi gue, David juga butuh melakukan hobinya dia supaya nggak burn out gitu.